Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para jamaah Facebook yang berbahagia, mari kita lanjutkan pengajian Fiqh Zakah karya Yusuf Al-Qaradawi dengan membaca Fatihah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'immatul madzahib, musannif hadzal kitab Syekh Yusuf Al-Qaradawi, guru-guru kita. Semoga kita mendapat berkah ilmunya dalam rangka mengembangkan lembaga zakat di sekitar kita. Lahumul Fatihah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Bismillahirrahmanirrahim. Kita sampai pada halaman 35. Bismillahirrahmanirrahim. Manhajul bahsi wa khittatuhu. Bab tentang metode kajian dan kerangkanya atau garis-garis besarnya. Astati'u, kata Yusuf Al-Qaradawi, saya mampu an uhaddida, untuk membatasi khotowatil manhaj, garis-garis metode, rangka metode alladzi salaktuhu, yang saya fungsikan, yang saya berjalan di sana fi hadzal bahsi, dalam kajian ini, pembahasan ini, wal khuttah, dan pedoman kerja, garis-garis besar allati sirtu, yang saya berjalan alaiha, di atas khuttah itu, fin niqat atalia, dalam pokok-pokok pikiran atau dalam titik-titik garis-garis yang sebagaimana berikut. Kita ingin melihat metode kajian apa yang digunakan Yusuf Al-Qaradawi di dalam melakukan penelitian tentang fiqh zakah ini. Sebuah kitab yang fenomenal yang menyuguhkan sebuah kajian yang komprehensif, melakukan lompatan dari berbagai kajian zakat sebelumnya. Metode yang pertama, pedoman-pedoman yang pertama, tahdidul masodiri wa jam'ul maddah. Yang pertama adalah membatasi sumber-sumber atau referensi dan mengumpulkan materi. Jadi al-masadir atau sumber-sumber keilmuan ini sesuatu yang sangat penting, dikoleksi dulu, dihimpun dulu, juga harus dibatasi biar tidak merambah kepada wilayah di luar dari kajian ini. Karena ada awaluma, permulaan sesuatu aliyah yang harus saya lakukan, an aku mawihi, yang dimana saya harus melakukannya, huwa tajmi'ul madah al-matlubah mimma dhanniha. Jadi tugas saya melakukan kajian ini yang pertama adalah mengumpulkan materi-materi yang dibutuhkan, mimma dhanniha, dari sumber-sumber yang kita yakini bahwa materi ini, kajian ini ada di dalam sumber-sumber itu. Madzan, tempat kuat dugaan adanya
materi di dalam sumber-sumber itu. Ini saya menginginkan apa yang saya inginkan, tajmi'an nusus, mengumpulkan nas-nas Al-Quran dan Sunnah, wal aqwal, dan pendapat-pendapat para ulama, al-lazimah lil bahsi, pendapat-pendapat yang konsisten dengan tema zakat itu, mimma sodiriya, dari sumber-sumbernya, al-qadimah wal hadisah, sumber-sumber pendapat para ulama, baik yang al-qadimah, yang terdahulu, wal hadisah, dan yang kontemporer, sumber-sumber klasik maupun sumber-sumber modern, sumber-sumber yang up to date terhadap perkembangan zaman. Asyariyah, baik itu sumber-sumber yang bersifat syara, normatif, wal wad'iyah, dan bersifat hasil perundang-undangan, hasil konsensus yang disepakati oleh manusia, hukum-hukum hukum-hukum konstitusional. Wa khasatan nusus al-Qur'ani was sunnah, tentu lebih khususnya adalah nas-nas dalam Al-Quran dan Sunnah, allati hiya al-asasul awal. Teks-teks Al-Quran dan Sunnah adalah asas, pondasi, pijakan yang pertama, alladzi i'tamadna alaihi, yang kita berpegang kepadanya, fi bayani haqiqati zakah, untuk menjelaskan substansi zakat, wa ahkamiha, dan hukum-hukumnya, wa ahdafiyah, dan tujuan-tujuannya, wa makanatiha, dan eksistensi zakat, fil Islam, di dalam Islam. Ini juga menjadi inspirasi bagi kita bahwa di dalam melakukan riset secara serius, maka langkah yang pertama adalah tajmi'un nusus wal aqwal. Kita mengumpulkan, kita mengoleksi banyak sumber-sumber yang relevan, baik yang primer, yang sekunder. Tentu kita belajar dari sini harus menjadi orang yang rajin ya, membeli kitab, membeli buku, baik yang klasik maupun yang modern, melakukan pelacakan keilmuan, pelacakan literatur, dari mana saja yang bermanfaat, baik yang klasik maupun yang modern. Sebelum kita membaca, mengkaji, kemudian melakukan analisis, tentu kita harus mengoleksi dulu, menghimpun dulu al-masadir, sumber-sumber yang penting, materi-materi yang penting, supaya kita punya gambaran yang utuh, yang menyeluruh, yang komprehensif dari berbagai pandangan klasik maupun modern, sehingga bisa melakukan al-muwazanah, perbandingan, al-muqabalah, untuk menangkap seperti apa substansi zakat itu, bagaimana hukum-hukum zakat, apa tujuan-tujuan zakat, di mana posisi dan eksistensi zakat di dalam Islam. Wa masadiruna, kata Yusuf Al-Qaradawi, sumber-sumber kami, sumber-sumber kita, fi hadzal bahsi, di dalam kajian ini, ghazirah maufurah, melimpah, banyak dan melimpah. Wahia, sumber-sumber kita itu, muzayyajun, itu tersedia, itu
terdiri dari min kutubi tafsir fi mukhtalafil a'sar. Pertama adalah kitab-kitab tafsir yang ditulis oleh para ulama dari berbagai generasi yang berbeda-beda. At-tafsiru bir-riwayah wa tafsiru bir-ra'yi wa khasatan tafasir ayatil ahkam. Baik tafsir bir-riwayah atau bil-ma'thur, tafsir bir-ra'yi, dan khususnya tafsir-tafsir tentang ayatul ahkam, ayat-ayat hukum. Tafsir al-jami' li ahkamil Quran misalnya, karya At-Tabari. Tafsir yang ditulis oleh Ibnu Jarir At-Tabari yang luar biasa. Tafsir Ibnu Katsir, tafsir Al-Kasyaf, tentu kita membayangkan bagaimana referensi tafsir ini di Jami'atul Azhar, di Universitas Azhar, di mana Yusuf Al-Qaradawi ini menulis disertasi di sana, tentu sangat melimpah. Ketika saya studi di Institut Ilmu Al-Quran Jakarta, di Ciputat itu, kita menjumpai kitab-kitab tafsir luar biasa. Ketika saya sering masuk di perpustakaan Pusat Studi Al-Quran PSQ yang dikomandani oleh Profesor Habib Quraisy Shihab, itu referensi tafsirnya begitu luar biasa. Artinya kita membayangkan di Mesir, di mana bi'ah lingkungan keilmuannya luar biasa, tentu kutub tafsir dengan berbagai macam corak dari klasik sampai modern tersedia secara melimpah, yang membuat Yusuf Al-Qaradawi ini dimanja betul untuk mutola'ah, untuk mengkaji mufassir dari berbagai generasi, dari berbagai macam corak tafsir, sehingga sungguh hasilnya sungguh luar biasa. Wa kutubil hadis, jadi muzayyajun min kutubi tafsir wa kutubil hadis, kitab-kitab hadis, mutunihi wa syuruhihi. Referensi yang kedua setelah tafsir adalah kitab-kitab hadis, baik matan hadisnya atau syarahnya, riwayatihi wa dirayatihi, bagaimana proses periwayatannya, bagaimana proses pemahamannya, wa jarhihi wa ta'dilihi, bagaimana proses al-jarh wa ta'dil, proses untuk mengkritik dari sisi kelemahan-kelemahan dari rawi, kemudian bagaimana proses melihat bahwa rawi ini orang yang adil, orang yang betul-betul dhabit, bisa menjaga riwayatul hadisnya, wala siyama kutubi fiqhil hadis, khususnya apalagi kitab-kitab fikih hadis, fiqhul hadis, Muntaqal Akhbar wa Bulughul Maram wa Syarhaihima, seperti kitab Muntaqal Akhbar, Bulughul Maram, dan kedua syarahnya. Jadi kalau tafsir itu ada tafsiru ayatil ahkam, tafsir yang fokus pada kajian hukum, ayat-ayat hukum. Hadis juga punya fiqhul hadis, kitab yang fokus pada fiqhul hadis, kandungan fikih yang ada di dalam hadis itu apa. Tentu kalau di pesantren atau di madrasah, kitab Bulughul Maram karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani ini sangat populer. Kitab ini diberi syarah oleh banyak ulama. Tentu yang sangat terkenal Ibanatul Ahkam
karya Sayyid Alawi Abbas Al-Maliki, ayahanda dari Sayyid Muhammad. Kemudian berkolaborasi dengan Abu Sulaiman An-Nuri, ada Subulus Salam Bis-San'ani dan lain-lain. Yang ketiga, wa kutubil fiqhi al-madhhabi wal muqaran, kitab-kitab fikih yang sesuai dengan mazhabnya, wal muqaran, dan kitab-kitab fikih perbandingan. Tentu di era Al-Qaradawi ini kitab-kitab fikih perbandingan sudah banyak bermunculan ya, sebagai studi yang memperkaya, studi yang membuat pandangan kita lebih objektif dari berbagai mazhab. Wa bi khassatin tilka allati tu'na bil adillah warrad 'ala al mukhalifin wa kadzalika kutubul usul wal qawaid al fiqhiyah. Khususnya kitab-kitab yang menjelaskan tentang dalil-dalil dan menjawab pada orang-orang atau kelompok-kelompok yang menentang. Artinya kitab-kitab fikih yang dilengkapi dengan dalil, tidak sekedar aqwalul ulama, tapi juga adillatul aqwal, pijakan-pijakan dalil yang digunakan oleh para a'immatul madzahib. Kalau di era modern ini ya seperti Al-Fiqhul Islam wa Adillatuhu karya Wahba Az-Zuhaili ini misalnya, kitab fikih yang dilengkapi dengan dalil-dalilnya. Para ulama punya pendapat ini, dalilnya Al-Qur'annya ini, hadisnya ini, ijma' qiyasnya, atau maslahahnya, istihsannya misalnya. Wa kutubil fiqhi, kitab usul dan kitab qawaid fikih juga masuk di dalam frame ini. Wa kutubil fiqhi al-mali wal idari, kitab-kitab fikih yang memberikan penjelasan soal harta, soal ekonomi, soal administrasi, manajemen. Wa a'dhamuha bila raibin, dan yang paling agung, yang paling utama dari kitab-kitab fikih yang berbicara tentang harta ini, Al-Amwal, kitab Al-Amwal lil Faqih Al-Hujjah Al-Imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Kitab Al-Amwal tentu kitab yang menjelaskan tentang harta-harta, karya Al-Faqih Al-Hujjah Al-Imam Abi Ubaid Al-Qasim bin Salam. Wa kutubin, dan kitab-kitab yang lain, wa buhusin hadisah, riset-riset yang terbaru, ba'dhuha fin nahya al-maliyah, sebagian kitab-kitab dan kajian-kajian yang baru ini di dalam aspek harta wal iqtisadiyah dan ekonomi, wa ba'dhuha fin nahya al-istimaiyah, dan sebagian kitab-kitab dan kajian-kajian yang baru ini dari aspek sosial kemasyarakatan, wa ba'dhuha dirasa islamiyah, sebagian lagi tentang studi Islam, tatanawalu janiban au jawaniba min nizamil Islam al-istimai, yang mencakup tentang satu aspek atau beberapa aspek di dalam min nizamil Islam, dari sistem Islam al-istimai, sistem sosial di dalam Islam, awil iqtisadi, atau dalam konteks ekonomi, awil siasi, atau dalam konteks politik. Jadi selain tafsir, hadis, fikih, usul fikih, qawaid fikih, kitab-kitab ekonomi modern, juga riset-riset terbaru tentang
ekonomi, tentang kemasyarakatan, atau studi Islam secara umum. Wa kutubin musa'adah, kitab-kitab yang membantu, yang melengkapi, ke kutubil lughah seperti kitab-kitab bahasa, wa tarikhi dan sejarah, wa tarajumi dan biografi, wa dawairil ma'arifi dan berbagai macam pengetahuan, wal faharisi dan daftar isi, wa nahwiha dan yang lain. Jadi dari gambaran ini kita bisa melihat bagaimana kesungguhan dari Syekh Yusuf Al-Qaradawi di dalam mengumpulkan berbagai referensi, sumber-sumber pengetahuan untuk mendapatkan gambaran yang lengkap, yang utuh tentang zakat. Karya-karya tafsir, karya-karya hadis, karya-karya fikih, lintas mazhab, usul fikih, qawaid fikih, kitab-kitab tentang ekonomi, tentang sistem administrasi, ekonomi di dalam Islam, tentang sejarah, bahasa, biografi, dan pengetahuan-pengetahuan yang lain. Ya tentu kalau kita ingin menjadi sosok ilmuwan yang punya gambaran, punya pemahaman yang utuh, yang menyeluruh terhadap satu topik, tentu langkah yang disampaikan Yusuf Al-Qaradawi ini layak kita tiru. Artinya kita betul-betul mampu untuk mengoleksi berbagai referensi ini. Kita baca semua referensi itu, kita analisis, kemudian kita tuangkan dalam karya yang utuh, karya yang melihat satu topik dari berbagai aspek, sehingga orang yang membaca ini mendapatkan potret pemikiran yang al-jami', yang utuh, yang komprehensif. Wa ma naqaltuhu, apa yang saya kutip, min hadhil kutubi, dari kitab-kitab yang tadi saya sebutkan, tafsir, hadis, fikih, usul fikih, qawaid fikih, kitab tentang ekonomi, bahkan tentang sejarah, qadimiha wa hadisnya, baik yang terdahulu, yang klasik maupun yang modern. Qad nabbahtu alaihi fi sulbil bahsi, saya sudah memberikan tanda di dalam kajian ini, di dalam inti dari kajian ini. Kalau istilah sekarang yang ada footnote-nya. Au sajjaltu fi asfali safha, atau saya tulis di lampiran yang bawah, artinya footnote-nya, unwan al-kitab al-manqul minhu, identitas kitab yang dikutip. Jadi kadang di dalam kajian ya disebutkan dan dilengkapi dengan footnote. Memang salah satu perkembangan dunia akademik ya, salah satu bukti dari otentisitas atau keaslian sebuah kajian adalah memberikan footnote, catatan kaki, sehingga jelas pemikiran yang dikutip itu dari kitab apa, karya siapa, penerbit apa, tahun berapa, halaman berapa. Ini memang perkembangan dunia modern ya, seperti yang dulu disampaikan oleh Yusuf Al-Qaradawi adalah likulli asrin lughah, setiap masa itu ada aturan di dalam penulisan bahasa. Jadi
Yusuf Al-Qaradawi juga mengikuti pedoman akademik dari Jamiatul Azhar, Universitas Azhar, yang mencerminkan perkembangan literasi pada masanya. Waraq Masafha, nomor halaman kitab itu, wasmal muallif, nama autornya, penulisnya. Malam yakun alkitab masyhurun mutadawilan bainal bahisin, selama kitab itu bukan kitab yang populer yang sudah menjadi bahan kajian sehari-hari oleh para peneliti, au yakun qad marra dzikruhu, atau sudah disebutkan terdahulu, fa'aktafi bismil kitab, jika kitab itu sudah populer, sudah menjadi bahan yang difahami bersama atau sudah disebutkan pada kajian sebelumnya, maka Yusuf Al-Qaradawi merasa cukup dengan menyebut nama kitab, au ma yadullu alaihi, atau yang sesuatu yang menunjukkan kitab tersebut. Warubama tamurru ibaratun qalilah, dan terkadang terlewati redaksi-redaksi yang sedikit, ungkapan-ungkapan yang sedikit, aktafi bisyuhratiha an nisbatiha ila masdarin muayyan, saya merasa karena ungkapan atau redaksi itu sangat populer, siapa yang menulisnya, siapa yang mengarangnya, sehingga tidak saya sebutkan secara rinci sumbernya. Wadzalika nadirun, tetapi itu langka, artinya tidak banyak di dalam kitab ini. Wa fima la yatarattabu alaihi hukmun, dan sesuatu yang tidak ada implikasi hukumnya misalnya. Walaqad ta'allamna, dan sungguh telah kami telah belajar min salafina, dari generasi pendahulu kami, anna zuwa kulla qaulin ila sahibihi, supaya kita menisbahkan, kita mengembalikan setiap pendapat pada pemiliknya, supaya tidak terjadi plagiasi ya. Artinya jangan sampai pendapat orang lain ini diakui sebagai pendapatnya. Ini adalah autentisitas sebuah pemikiran, dan ini adalah kejujuran akademik yang harus dijunjung tinggi. An-na'zuwa kulla qaulin ila sahibihi, kita nisbatkan, kita hubungkan setiap pendapat pada pemiliknya. Hatta qalu, sehingga para ulama itu berkata, inna mim barakatil qauli ayusnada ila qaili, sesungguhnya salah satu tanda berkahnya sebuah pendapat adalah ketika pendapat itu disandingkan kepada pemiliknya, kepada orang yang menyampaikannya. Jadi kalau pendapat itu disandarkan kepada qaili, orang yang pertama kali menyampaikan, tentu akan pembaca atau publik akan mengetahui ternyata pendapat ini dari Imam Syafi'i, dari Imam Hanafi, dari Imam Al-Zahiri, dari Imam Ahmad, dari Imam At-Tabari, dan lain-lain. Ini termasuk min barakatil qaul. Wayatibu, dan menjadi baik li bagiku an usajilahuna, untuk menulis di sini, anna min barakati hadzal bahsi, sesungguhnya termasuk berkah dari kajian ini, annahu fatahali nafidatan ala dirasah, kajian ini membuka dengan pertolongan Allah satu jendela ilmu ala dirasa al-maliyah, dari studi harta wal iqtisadiyah dan ekonomi,
allati kuntu yang dulu saya ada bimuqtada takhassusi karena memang tuntutan spesialisasiku fi uzlatin anha, karena memang Yusuf Al-Qaradawi ini fokus pada studi Islam, misalnya dalam konteks ini adalah tentang konteks zakat, maka dengan mengkaji zakat ini maka ada satu jendela ilmu baru yang ditekuni oleh Yusuf Al-Qaradawi, yaitu ad-dirasa al-maliyah wal iqtisadiyah, studi tentang harta dan ekonomi. Karena memang ma la yatimul wajibu illa bi fa wajib, sesuatu yang menyempurnakan sebuah kewajiban ini menjadi wajib. Yusuf Al-Qaradawi merasa bahwa kajian zakat ini tidak lengkap ketika pengkaji peneliti juga ketika tidak memahami tentang dirasah al-maliyah, studi tentang harta dan ekonomi, karena secara umum zakat ini adalah potret konsep Islam yang berbicara tentang harta dan ekonomi dalam rangka membangun perekonomian umat, perekonomian anak manusia dalam rangka mengatur aset-aset ekonomi umat, di mana Yusuf Al-Qaradawi sebelumnya tidak familiar terhadap ad-dirasah al-maliyah wal iqtisadiyah, studi harta dan ekonomi. Fa'adlaltu min hadhihi nafidah ala nizam al-iqtisadiyyi fil Islam. Maka karena studi zakat harus juga mengkaji dan memahami tentang studi harta dan ekonomi, maka Yusuf Al-Qaradawi ini berlama-lama mengkaji satu jendela baru ilmu ini, al-nizam al-iqtisadi, untuk mengetahui sistem ekonomi fil Islam, di dalam Islam. Setelah melakukan kajian yang panjang dan mendalam tentang an-nizam al-iqtisadi, sistem ekonomi Islam, fattadhahat li ma'alimuhu, fattadhahat maka menjadi jelas li bagiku ma'alimuhu, syiar-syiar, petunjuk-petunjuk tentang sistem ekonomi Islam. Walahat, dan jelas dhahara amama aini, di depan mataku, pandanganku, mabadi'uhu, prinsip-prinsip dasar dari sistem ekonomi Islam, wa da'aimuhu, dan sandaran-sandaran tiang-tiang yang menyanggah daripada ekonomi Islam itu. Wahwa, ini maksudnya ma'alimuhu wa mabadi'uhu wa da'aimuhu, pilar-pilarnya, identitas utamanya, prinsip-prinsip dasarnya, penyanggah-penyanggahnya. Ma, itu sesuatu anwi yang saya punya niat, insyaallah an usaddirahu, saya punya niat untuk menulisnya dan menerbitkannya fi kitabin mustaqilin, dalam kitab yang sendiri, bukan masuk di dalam kajian ini. Memang Yusuf Al-Qaradawi punya kitab yang khusus membahas tentang ekonomi. Kama a'anani, sebagaimana menolong kepadaku hadzal bahsu, kajian ini, ala isdari kitabi, atas terbitnya kitabku Mushkilatul Faqri wa kaifa 'alajahal Islam, problem kemiskinan, kefakiran, dan bagaimana Islam mengobati. Ini salah satu kitab Yusuf Al-Qaradawi. Alhamdulillah saya punya kitabnya ini, Mushkilatul Faqri wa kaifa 'alajahal Islam, problem kefakiran, kemiskinan, dan bagaimana solusi Islam, bagaimana Islam bisa mengobati. Ini buah dari riset
Al-Qaradawi yang mendalam tentang zakat, karena tidak mungkin punya wawasan yang komprehensif, yang utuh tentang zakat ketika tidak mengkaji tentang an-nizam al-mali wal iqtisadi, bagaimana sistem aturan main harta dan ekonomi di Islam. Dan tentu memahami sistem ekonomi Islam tidak akan mungkin tanpa memahami sistem ekonomi tradisional. Sehingga di dalam kitab yang lain tentang ekonomi, Yusuf Al-Qaradawi juga menjelaskan bagaimana sistem ekonomi kapitalistik, bagaimana sistem ekonomi sosialis bekerja di era modern ini. Karena memang perbandingan berbagai macam sistem ekonomi akan menampakkan gambaran yang utuh apa keunggulan dan keistimewaan dari an-nizam al-iqtisadi fil Islam, sistem ekonomi, sistem harta di dalam Islam. Metode kajian yang kedua di dalam kitab ini taqsimul bahsi wa tartibu abwabi, klasifikasi pembahasan dan tartibul abwab, mengurutkan bab-bab yang ada. Walaqad tadadni tabi'atul mawdu', dan sungguh telah menuntut padaku tabi'atul mawdu', karakter atau tabiat dari tema ini, wa tarabutu ajza'ihi, dan saling berkaitan bagian-bagian dari tema ini, wa takamulu masaili, dan untuk menyempurnakan masalah-masalah, problem-problem yang ada di dalam maudhu' tema ini, an atanawalahu kullahu ala sa'atihi, supaya saya bisa memperoleh gambarannya secara lengkap, secara luas. Li'anna ba'dahu muttasilun bi ba'din ittisalan wathiqan, karena bagian-bagian yang ada dalam kajian ini saling bertemu, saling terkait satu dengan yang lain, ittisalan wathiqan, dengan dengan koneksi yang sangat kuat. Jadi satu bagian dengan bagian yang lain ini tak terpisahkan. Dari mulai bab 1, bab 2, bab 3 sampai terakhir ini menjadi sebuah kajian yang saling terkait satu dengan yang lain, tidak bisa terpisahkan. Li aja'ala, supaya saya menjadikan min hadzal bahsi, dari kajian ini, qadra taqati al mahdudah, dengan kemampuanku yang terbatas, tapi dengan kemampuan yang maksimal, marji'an ilmian asrian, dengan kesungguhan ini, supaya kajian ini menjadi referensi yang ilmiah, yang modern, fi hadzal mawdu' al-islami al-khatir, di dalam tema yang sangat penting ini di dalam Islam, supaya hasil kajian Yusuf Al-Qaradawi ini menjadi marji'an ilmian, menjadi referensi yang ilmiah, menjadi literatur yang sangat penting dalam kajian tentang zakat. Walihada, dan karena itu, tola, maka panjang al-bahsu, kajian ini, nisbian, kajian ini karena harus dihubungkan dengan berbagai macam mazhab, pemikiran, pendapat para ulama, kajian dari
ekonomi klasik dan modern. Hingga kajian ini panjang sekali. Fashtamala hadzal bahsu, pembahasan ini mengandung ala tis'ati abwabin, pada 9 bab, wa khatimatin, dan 1 khatimah, closing statement, kesimpulan lah. Waqad salaktu, dan sungguh saya berjalan fitartibi abwabihi, di dalam mengurutkan bab-bab dalam kajian ini, at-tariq al-mantiqi, metode yang rasional, metode dialektik, mubayyinan, awalan, yang pertama menjelaskan tentang apa? Wujub zakat, kewajiban zakat. Ada 9 bab dan 1 kata akhir, ya, khatimah, menjelaskan pada ya, kajian yang pertama tentang kewajiban zakat. Summa ala man tajibu, kemudian bagi siapa zakat itu diwajibkan. Summa fima tajibu, kemudian dalam apa saja zakat itu diwajibkan. Wakam, dan berapa yang harus dikeluarkan zakatnya. Summa limang tusrahu, kemudian kepada golongan mana saja yang harus diberi zakat, ditasarrafkan zakat itu. Wa alaman tuhramu, dan kepada siapa saja zakat ini haram diberikan. Summa tariqata adaiha, kemudian Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan metode membayar zakat, wa tahsilaha, dan menghimpun zakat, menghasilkan, ya, fundraising lah, ya. Summa bayana ahdafiya, kemudian menjelaskan tujuan-tujuan zakat, wa asaroha, dan pengaruh zakat terhadap kehidupan masyarakat. Summa ang zakatil fitri, kemudian membahas tentang zakat fitrah. Summa amma yajibu fil mal, kemudian membahas tentang sesuatu yang wajib di dalam harta, min hukukin, dari hak-hak yang harus dikeluarkan pada zakat, setelah zakat. Summa bayanal alaqati, kemudian menjelaskan hubungan, korelasi, hubungan yang erat, yang kuat, bainaha, antara zakat, wa bainal doribah, dan antaranya pajak al-hadisah, pajak yang sudah menjadi tradisi, ya, di era modern ini. Musyabahatan wa mukhalafah, apa persamaannya dan apa yang membedakan dari kedua itu, antara zakat dan pajak. Secara urut ini akan dijelaskan oleh Yusuf Al-Qaradawi. Fal babul awwalu, maka bab yang pertama di dalam kajian ini, ya, bahasu an wujubi zakah, akan membahas tentang status hukum wajibnya zakat. Wa fihi, di dalam bab ini, bayana, kita menjelaskan, maksud Yusuf Al-Qaradawi menjelaskan ishtirakal adyan, persekutuan atau persamaan semua agama, jami'an fil inayah bil fuqara wa du'afa. Semua agama, tidak hanya Islam, itu sama di dalam atensinya, perhatiannya terhadap orang-orang fakir dan orang-orang lemah. Katakanlah Yahudi, Nasrani, sama-sama punya perhatian, kepedulian yang besar terhadap fakir miskin dan orang-orang yang lemah, yang membutuhkan pertolongan. Wa ziyadatul islami alaiya jami'an mungdu ahdihi al-makki, dan Islam menambah perhatian itu sejak periodenya yang pertama di Makkah. Jadi sejak Nabi berdakwah di Makkah atau awal kelahiran Islam pasca menerima wahyu, itu Nabi sudah memberikan pendidikan
at-takaful al-istimai, at-ta'awun al-istimai, saling menolong satu dengan yang lain. Wa tajwijahu hadhihi al-inayah al-balighah bi tashri'iz zakah al-mahdudah fil Madinah. Kemudian membuat visi atau roadmap tentang perhatian yang besar Islam ini dengan mensyariatkan zakat di Madinah. Jadi meneruskan periode Mekah dimantapkan dengan periode Madinah yang lebih memberikan perhatian yang besar terhadap ajaran zakat ini. Wahya an-nizam al-fadhu, zakat itu adalah aturan yang murni, yang sendiri, alladzi lam yusbaq bihi dinun wala qanunun, atau alladzi lam yasbiq bihi dinun wala qanunun. Ini adalah aturan yang tidak didahului oleh agama dan konstitusi manapun. Ini adalah aturan yang betul-betul orisinil, bukan hasil adopsi. Zakat itu yang belum pernah didahului oleh agama manapun dan konstitusi manapun. Babu tsani, bab yang kedua, ya bahasu, mengkaji, membahas amang tajibu alaihi zakat, dari orang yang wajib melakukan zakat, membayar zakat. Wa fihi, di dalam bab ini fasalnya kami memerinci al-qaula ing pendapat fi hukmi zakah, di dalam hukum zakat, fi malis sabiyyi, di dalam harta anak kecil, wal majnun, dan orang gila. Wahal yumkinu, dan apakah mungkin antuk khoda, jika diambil al-zakatu zakah min ghairil muslimi, dari selain orang Islam, aula atau tidak. Apakah hanya diambil dari umat Islam atau dari umat non muslim juga bisa. Ini akan dikaji pada bab yang kedua. Wal babu tsalitsu, bab yang ketiga, ya bahasu anwi'iz zakah, akan membahas tentang wadahnya zakat, wa maqadiriha, dan ukuran-ukuran zakat. Apa yang dimaksud wi'a'uz zakah? Ayil amwali, artinya harta-harta, allati tajibu fiya zakah, yang wajib dizakati, minat tharwa al-hawaniyah, dari kekayaan hewan ternak. Kita jadi ingat Nabi ya, pada bulan Mulud ini Nabi dilatih oleh pamannya Abu Thalib menjadi penggembala kambing. Dengan menjadi penggembala kambing, Nabi terlatih untuk menjadi seorang pemimpin, memperhatikan rakyat yang dipimpinnya, bagaimana bisa menjaga, bisa melindungi, dan bisa mengembangkan potensi wanaqdiyah, dan emas dan perak, watijariyah, perdagangan, waziraiyah, tanaman, wal ma'daniyah, tambang, wal bahriyah, kekayaan laut yang luar biasa, wal muntajaz al hayawaniyah, dan hasil-hasil hewan, kal asali, seperti madu, wa nahwihi, dan sejenisnya. Jadi hasil-hasil hewan ini juga banyak sekali ya. Yang paling populer ya madu itu, dari tawon itu ya. Wabayana, dan kami menjelaskan di dalam bab yang ketiga ini hukmaz zakah, hukumnya zakat, fil amair al-istighlaliyah, dalam konteks bangunan-bangunan yang tujuannya memang mencari profit, wal masane', dan perusahaan-perusahaan, wa irada ru'usil amwal, dan pendapatan yang berasal dari modal,
ghairit tijariyah, selain dari perdagangan. Wa kadzalika al-murattabat wal ujur, begitu juga pada bab yang ketika ini kita membahas tentang honor, tentang gaji, wa irada dzawil mihan al-hurra, dan pemasukan atau pendapatan dari profesi-profesi yang tidak terikat, yang bebas, seperti apa namanya, pengacara, dokter, dan lain-lain. Wal babur rabi', pada bab yang keempat ini menjelaskan tentang apaan masarifiz zakat ats-tsamaniyah, tentang di mana zakat ini harus ditasarrufkan, harus diberikan. Yang di dalam Al-Qur'an dijelaskan ada 8 ini. Allati dzakaraha al-Qur'an, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil faridatan min Allah. Ada 8 golongan. Wa qad bayyanaha, dan sungguh telah kami menjelaskan 8 golongan itu bitafsirin dengan detail, dengan terperinci. Wa kam yu'ta kullu sunfin, dan berapa setiap golongan itu diberi. Wa hal yajibu isti'abuhum, dan apakah wajib meratakan 8 golongan ini ala sawiyah, dengan nilai yang sama, kadar yang sama. Waman, dan siapa alladzina, orang-orang yumna'u yang dilarang, dicegah, sarfu zakah, memberikan zakat, ilaihim, kepada alladzina. Siapa orang-orang yang tidak boleh diberikan zakat juga dijelaskan dalam bab yang keempat. Wal babul khamis, bab yang kelima, ang tariqati ada'i zakat, menjelaskan tentang cara, metode membayar zakat. Wa alaqati daulati biha, dan hubungan negara dan tentang zakat. Wa ma yata'allaqu, dan sesuatu yang berhubungan bi adaiha, dengan membayar zakat ini, min jawazi ta'jiliha, dari kebolehan menyegerakan zakat, atau takhiriha, atau mengakhirkan zakat. Kalau zaman sekarang banyak dengan potong gaji setiap bulan, lebih memudahkan orang untuk berzakat. Karena apa? Ketika sudah terkumpul 1 tahun itu ada rasa iman atau berat untuk mengeluarkan zakat, sehingga lembaga-lembaga zakat yang berhasil menghimpun zakat dengan nilai yang fantastis itu tidak lepas dari tradisi membayar zakat setiap bulan. Wa naqliha, dan memindah zakat, min baladin ila baladin, dari satu tempat ke tempat yang lain, dari satu daerah ke daerah yang lain. Wa daf'il qimah, dan hukum menyerahkan nilainya dalam konteks zakat fitrah misalnya, apakah harus dengan beras kalau di Indonesia, atau boleh dengan uang, ini kajian qimah. Wa masyaba zalika, dan sesuatu yang menyerupai itu, minal masaili, dari beberapa masalah. Ini dikaji dalam bab yang kelima. Wal babus sadis, bab yang keenam, an ahdafi zakah, menjelaskan, menerangkan tentang tujuan-tujuan zakat, wa athariha, implikasi atau pengaruh zakat. Wa fihi, di dalam bab ini, bayana, kami menjelaskan ahdafaz zakah, apa tujuan-tujuan zakat itu, bin nisbah, dengan melihat lil mu'ti, bagi orang yang memberi, wa bin nisbah, dan dengan melihat lil akhid, orang yang mengambil, wa bin nisbah, dan dengan melihat aspek lil jamaati, kepada jamaatul muslimin, komunitas orang-orang Islam kulliha, secara keseluruhan. Kama wadhahna, sebagaimana kami menjelaskan bitafsili, dengan terperinci,
Atharuha, pengaruh zakat ini, fi khilli ba'dil muskilat, kontribusi dan pengaruh zakat di dalam apa, mengeluarkan, mengatasi sebagian dari al-muskilat al-muhimmah, krisis-krisis sosial yang sangat penting di dalam masyarakat. Muskilatil batolah, seperti problem pengangguran, watasawuli atau watasuli, dan problem meminta-minta, para pengemis, wal fawariqi, problem perpecahan, wal kawaris, bencana, wal khusumat, permusuhan, konflik, watasyarrudi, dan pengungsi. Fadlan anil muskilah al-ula, lebih-lebih problem krisis yang pertama, wahya muskilatul faqri, yaitu krisis ekonomi, krisis kemiskinan, kefakiran. Zakat punya tujuan yang agung, bagaimana menegakkan keadilan ekonomi di tengah-tengah masyarakat dengan cara bagaimana zakat ini bisa mengangkat ekonomi al-fuqara wal masakin wa tu'afa, orang-orang fakir miskin dan orang-orang yang lemah, tertindas secara ekonomi. Wal babu as-sabi', bab yang ketujuh di dalam kitab ini, an zakatil fitri wa ahkamiha, menjelaskan tentang zakat fitrah dan hukum-hukumnya. Wal bab ats-tsamin, bab yang ke-8, anil huquqil ukhra, menjelaskan tentang hak-hak yang lain, al-wajibah fil mal, yang wajib dikeluarkan dalam konteks harta, ba'da zakah, setelah zakat. Bainal musbitin wan nafin, antara ulama-ulama yang menetapkan kewajiban yang lain selain zakat dan ulama-ulama yang menafikan, yang tidak mewajibkan maksudnya. Wa adillata kullin minhuma, dan dalil dari kedua ulama itu, baik yang menetapkan maupun yang menegasikan, an-nafin. Wa tahdidi maudhi'in niza', dan membatasi tempat pertentangan bainal fariqaini, di antara dua kelompok ini. Wa tarjihir rajih, dan mengunggulkan mana pendapat yang unggul, kajian yang mendalam. Wal babut tasi'u, bab yang ke-9 dari disertasi ini, dari kajian ini, aniz zakati wad dharibah, menjelaskan tentang zakat dan pajak. Wa fihi, di dalam bab yang ke-9 ini, bayana, kami menjelaskan khasaisus zakat, spesifikasi atau karakteristik dari kata zakat. I'tibariha dharibatan mutamayyizah, dengan menganggap zakat ini sebagai jenis pajak yang berbeda dengan pajak yang berlaku di negara-negara modern. Fi haqiqatiha, substansinya, wa asasiha, dan asasnya, dibangun di atas apa, wa mabadi'iha, dan prinsip-prinsip dasarnya, wa dhamanatiha, dan apa yang ditanggung, dijamin oleh zakat ini, wa ahdafiha, tujuan-tujuannya, wa sabqiha, dan zakat ini mendahului likatsiri minal mabadi', dari banyak sekali prinsip-prinsip dasar, wal ahkam, hukum, alladzi taha, yang selesai ilaiha, kepadanya, tatawurul fikri ad-dharibi, pemikiran, perkembangan pemikiran tentang pajak al-hadis yang modern, yang terbaru. Wa imtiyaziha, dan perbedaannya atau keistimewaannya, bi ahkamin, dengan hukum-hukum, wa ma'anin, dan makna-makna, substansi, kandungan-kandungan, wa ahdaf, dan tujuan-tujuan, wa dhamanat, dan jaminan-jaminan, taksuru anhal dharibah, yang tidak dikaji oleh pajak. Jadi memang zakat ini dipilih
karena hukumnya, karena kandungan maknanya, karena tujuannya, karena jaminan sosialnya yang luar biasa. Kama bayana, sebagaimana kami menjelaskan, hal tujizu asy-syariah fardud daribah fardud daraib ma'a akhdhi zakah, apakah syariat ini memperbolehkan mewajibkan pajak bersama dengan mengambil zakat? Ini akan dikaji. Wa hal yumkinu an tughniya ad-daraib an dafi zakah, dan apakah mungkin pajak ini dianggap cukup sehingga tidak usah memberikan zakat? Ini menjadi kajian yang menarik. Wal khatimatu, dan kesimpulannya, pungkasannya ya, yang terakhir, tatadammanu wal khatimatu tatadammanu tarkhisan, mengandung satu kesimpulan li haqiqati nizami zakah, bagi hakikat atau substansi dari aturan-aturan zakat, wa syahadati ba'dil kutab, dan persaksian sebagian para penulis al-ajanib, dari pihak luar, non muslim maksudnya, wal muslimin, dan orang-orang Islam sendiri, li zakati, pada zakat. Talkhison wa atharoha, dan pengaruh zakat ini fi tahqiqil adli, di dalam mewujudkan, menegakkan keadilan, wal musawati, dan egalitarianisme, persamaan, wa takafuli, dan saling menanggung, baina abna'il mustama, di antara generasi-generasi atau anak-anak pada masyarakat. Abna'ul mustama, generasi-generasi yang ada di masyarakat. Wa bihadza, dan dengan ini yakunu ada al-bahsu, apa kajian ini, qad istaw'aba aham ma yata'allaqu bi maudhu'iz zakah, dengan 9 plus 1 khatimah itu, kajian ini sudah mencakup topik-topik penting tentang zakat yang kaitannya dengan zakat, ahkaman, baik dari aspek hukumnya, wa mabadi'a, dari prinsip-prinsip dasarnya, wa ahdafan, tujuan-tujuannya, wa atharan, dan pengaruhnya. Jadi dengan 9 topik dan 1 kesimpulan itu, kajian ini sudah mencakup hal-hal penting yang kaitannya dengan zakat, baik dilihat dari aspek hukum, aspek prinsip-prinsip dasar, aspek tujuan, maupun aspek pengaruh zakat itu di dalam kehidupan masyarakat. Tilka 9 bab dan 1 khotimah itu, hiya an-nuqtah ats-tsaniyah, itu titik yang kedua, garis yang kedua, fil bahsi, di dalam kajian ini, pembahasan ini. Wa amman nuqtah ats-tsalitsah fahiya, adapun titik garis utama yang ketiga, fahiya al-muqaranah wal muwazanah. Dari kajian hari ini kita bisa melihat bagaimana kesungguhan Yusuf Al-Qaradawi di dalam memenuhi ekspektasi publik, karena Yusuf Al-Qaradawi ingin kitab yang dia tulis ini menjadi marji'an ilmian hadisan, jadi marji'an ilmian asrian, menjadi referensi yang ilmiah modern di dalam kajian tentang zakat. Nah, semoga kita bisa mengambil manfaatnya. Al-Fatihah. Bismillah. Kita ketemu insyaallah pada minggu yang akan datang. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.